Jika hanya dengan memberi minum seekor anjing saja bisa menyebabkan semua dosa terampuni, bagaimana pula dengan orang yang membuat sebuah sumur yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang? Tentu saja pahalanya pasti sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah nasihat bijak sebagai bahan renungan dalam amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kematian. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dari perilaku dan perbuatan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan semuanya kami kumpulkan dalam kitab catatan amal yang nyata. Quran Surat Yasin ayat ke-12. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan dua tafsir ulama tentang makna kalimat bekas-bekas yang ditinggalkan. Pertama, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau kemaksiatan. Ini merupakan pendapat Mujahid dan Qatadah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwa ada Bani Salamah ingin berpindah membuat perkampungan yang dekat dengan Masjid Nabawi karena mereka terlalu jauh jika harus berangkat sholat jamaah setiap hari ke Masjid Nabawi. Dan ketika informasi ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai Bani Salamah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 1551 dan riwayat Ahmad 14940. Kedua, pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Artinya adalah Allah mencatat semua bentuk amal yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amal itu. Jika baik, maka dicatat sebagai kebaikan, dan jika buruk, maka akan dicatat sebagai keburukan pula. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Jarir bin Abdillah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagi siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka
dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek di tengah kaum muslimin, kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2398 dan riwayat Ahmad nomor 19.674 dan yang lainnya. Ayat di atas selayaknya memberikan motivasi bagi kita untuk semangat dalam menyebarkan kebaikan, serta merasa takut ketika melakukan perbuatan yang mengundang orang lain untuk bermaksiat. Para penghuni kubur tergadai di kuburan mereka, terputus dari setiap amalan saleh, dan menunggu hari hisab yang tidak diketahui seperti apa hasilnya. Mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya ketika di dunia. Dalam suasana demikian, ada beberapa orang yang kebaikannya terus mengalir. Jasad mereka memang bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak terhenti. Pahala mereka terus berdatangan, padahal mereka terdiam dalam kuburnya menunggu datangnya kiamat. Sungguh sebuah masa pensiun yang sangat indah, yang tidak bisa terbeli dengan dunia dan seisinya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di dalam kuburnya. Yang ke-1, orang yang mengajarkan ilmu agama. Kedua, orang yang mengalirkan sungai yang mati. Ketiga, orang yang membuat sumur. Keempat, orang yang menanam kurma. Kelima, orang yang membangun masjid. Keenam, orang yang memberi mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-7, orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat nanti. Hadis riwayat Al-Bazzar dalam Masnadnya nomor 7289, Al-Baihaqi dalam Syu'aibul Iman nomor 3449. Sudah saatnya kita bersemangat menanam investasi pahala selama masih di dunia, karena masa hidup di dunia adalah kesempatan yang Allah jadikan tempat untuk beramal, untuk masa yang lebih abadi setelah wafat. Kita akan melihat lebih dekat tentang 7 amal yang dijanjikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan seseorang mengenal agama dan Rabb-Nya. Ilmu yang menjadi petunjuk seseorang ke jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang ulama yang memberi nasihat kepada umat manusia. Para dai yang ikhlas memberikan pencerahan bagi umat. Hingga Imam Ahmad pernah memuji ulama seperti orang yang menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya. Dalam pengantar bukunya Ar-Radd Al-Jahmiyah, Imam Ahmad berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan generasi ulama sebagai pejuang di masa fatrah dari para rasul. Mereka mengajak orang yang sesat menuju jalan petunjuk, bersabar terhadap setiap gangguan dari masyarakat,
Mereka menghidupkan manusia yang mati hatinya dengan kitabullah dan membuat bisa melihat orang yang buta agama dengan cahaya Allah. Betapa banyak korban iblis yang dia hidupkan, dan betapa banyak orang sesat dalam kebodohan yang mereka tunjukkan jalan hidayah. Sungguh indah kiprah mereka di tengah masyarakat. Namun, sungguh buruk sikap masyarakat yang tidak memahami hak mereka kepada ulama. Ketika orang yang berilmu wafat, maka ilmu mereka pun tetap kekal di tengah-tengah masyarakat. Di saat jasad mereka tertanam di tanah kuburan, pahala mereka tetap bermunculan. Para ulama mengatakan, saat ulama pergi, buku-buku mereka tetap kekal abadi. Apakah ini juga berlaku untuk ilmu dunia? Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin. Beliau menjawab, secara teks hadis, ilmu di sini sifatnya umum. Semua ilmu yang bermanfaat bisa mendatangkan pahala. Hanya saja, yang paling bermanfaat adalah ilmu syariah. Andai ada orang yang wafat dan dulu dia pernah mengajarkan tentang keterampilan yang mubah dan itu bermanfaat bagi orang yang diajari, maka dia mendapatkan pahala dan juga diberi pahala untuk memberikan ilmu semacam ini. Liqat Bab Al-Maftuh 117. Kedua, mengalirkan sungai yang mati. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman masyarakat, sehingga orang lain bisa memanfaatkannya. Betapa besar kebaikan dari amalan yang mulia ini, memudahkan manusia dalam memperoleh air yang merupakan kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Kata Syekh Dr. Abdul Razak, serupa dengan amalan ini adalah membangun penampungan air di tempat-tempat yang dibutuhkan manusia. Yang ketiga, menggali sumur. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ada seorang lelaki yang merasakan sangat kehausan. Lalu ia menjumpai sebuah sumur. Dia pun turun lalu meminum airnya. Setelah itu ia naik lagi. Sesampainya di atas, dia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya memakan tanah yang lembab saking hausnya. Kemudian lelaki itu mengatakan, anjing ini pasti merasa sangat kehausan sebagaimana hausku tadi. Lalu ia pun kembali turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Setelah itu ia beri minum anjing tersebut. Oleh karena perbuatannya itu, Allah pun memberikan ampunan dan mengampuninya atas segala dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perbuatan baik kita terhadap hewan mendapat ganjaran pahala? Rasulullah menjawab, ya, pada setiap nyawa itu ada ganjaran pahala. Muttafaqun alaih. Jika hanya dengan memberi minum seekor anjing saja bisa menyebabkan semua dosanya terampuni, bagaimana pula dengan orang yang membuat sebuah sumur yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang? Tentu saja pahalanya sangatlah besar. Keempat, menanam pohon kurma. Mengapa kurma? Karena kurma adalah pohon yang paling utama dan paling bermanfaat untuk manusia. Barang siapa yang menanam kurma lalu membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan ia dapatkan dari setiap butir kurma yang dimakan. Dan setiap orang ataupun hewan bisa memperoleh manfaat dari buah kurma. Sama halnya dengan orang yang menanam pohon yang bermanfaat lainnya, baik bermanfaat karena buahnya atau bermanfaat karena teduhnya ataupun karena yang lainnya, dia juga akan memperoleh pahala.
Dalam hadis ini disebutkan kurma dikarenakan keutamaan dan keistimewaan kurma yang tidak dimiliki pohon lainnya. Yang kelima, membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1560. Karena di masjid nama Allah diagungkan dan ditinggikan, tempat ditegakkannya sholat, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ilmu agama disebarkan, umat Islam berkumpul untuk maslahat agung lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji masjid dalam Al-Quran, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Quran Surat An-Nur ayat 36. Karena itu orang yang membangun masjid, dia akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas kebaikan yang dilakukan di masjid tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Muttafaqun alaih. Yang keenam, menghadiahkan mushaf Al-Quran. Menghadiahkan Al-Quran berarti memberi fasilitas orang lain untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipatkan 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3158. Terutama ketika hadiah Al-Quran itu tepat sasaran, benar-benar diberikan kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran atau mereka yang menghafalkan Al-Quran. Sangat disayangkan jika Al-Quran yang kita berikan itu salah sasaran, diterima oleh mereka yang jarang membaca Al-Quran kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Yang ketujuh, anak soleh. Anak yang soleh harta yang paling tidak ternilai. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan anaknya. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala selama orang itu mengamalkan ilmunya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak ke jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 2674. Sehingga tidak semua orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya, kecuali jika orang tua yang mengajarkan kebaikan atau mengarahkan anak itu untuk belajar kebaikan. Di antara pahala mukmin yang akan tetap mengalir setelah kematiannya adalah ilmu yang dia sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, rumah untuk ibnu sabil, orang yang di perjalanan, atau sungai yang dia alirkan, sedekah hartanya yang dia keluarkan ketika masih sehat dan kuat, yang masih dimanfaatkan setelah dia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 249. Sabda beliau, atau sebuah rumah yang dibangun untuk para musafir, ini menjelaskan tentang keutamaan membangun rumah yang diwakafkan untuk kepentingan umat Islam.
baik itu untuk musafir atau untuk menuntut ilmu, atau untuk anak yatim, atau untuk para janda dan fakir miskin. Selain beberapa amalan yang di atas, masih ada amalan lainnya yang pahalanya tetap mengalir ketika pelakunya sudah meninggal. Amalan tersebut adalah berjihad di jalan Allah, menghadang musuh dan melindungi kaum muslimin. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga di daerah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa dan tahajud selama 1 bulan. Apabila ia wafat dalam perang tersebut, pahala dari amalnya ini tetap mengalir. Demikian juga rezekinya dan dia aman dari fitnah. Hadis riwayat Muslim nomor 5047. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.